model sistem dinamis. Nah, Pak, maaf Pak. Gimana? Belum direkam Pak presentasinya. Belum apa? Belum direkam Pak. Rekamnya saya nggak pakai rekam yang di sini karena nggak ada, bisa pakai aplikasi lain, tapi ini sudah terekam. Itu aja. Oh baik Pak, saya kira lupa. Ya maaf Pak. Nah, ini nanti ada 4 poin yang harus kita bahas ya: tingkat perubahan, persamaan diferensial, metode Euler, sama pemodelan dengan diagram Stokes. Ini santai saja materinya sebelumnya, jadi masih saya kira mudah diikuti lah. Kita yang pertama punya persamaan ya sebagai tingkat perubahan. Pada intinya persamaan ini adalah persamaan diferensial. Kalau kalian sudah dapat atau belajar kalkulus ya sudah diajari lah persamaan diferensial ya. Saya punya fungsi Y sebagai fungsi posisi terhadap waktu ya, bisa ditulis Y sama dengan ST gitu misalkan. Nah turunannya ini nanti secara umum ya bisa ditulis dy per dt atau dy dt, ini dibaca turunan Y terhadap T itu aja, atau S aksen T boleh, atau Y aksen saja nggak masalah. Nah karena ada diferensial maka di situ nanti ada fungsi perubahan terhadap waktu. Jadi misal waktu perubahannya dituliskan sebagai delta T dari waktu B ke waktu A ya. Jadi ini interval waktunya dari B ke A atau A ke B sama C. Nah, akan memberikan perubahan terhadap posisi yaitu delta S ya. Posisi saat di B dan posisi saat waktunya di A. Nah, itu namanya perubahan. Nah, ini dicontohkan untuk mencari kecepatan rata-rata misalnya, itu juga bisa. Nah, misal nih kita berkendara pada jalan yang lurus secara konstan pada saat P-nya 0, jadi mula-mula posisi kita ada di 10 mil gitu. Ketika sudah berjalan 2 jam, posisi kita kira-kira 116 mil. Nah, kecepatan rata-ratanya itu berapa? Atau tingkat perubahan rata-rata posisi terhadap waktu itu bisa diukur dengan cara ya P itu tingkat kecepatan rata-ratanya ya perubahan waktu terhadap perubahan posisi terhadap perubahan waktu. Karena perubahan ya dikurangi saja, 116 dikurangi 10 dibagi selang waktunya 2 kurangi 0 ulang-ulang. Akan diperoleh 53 mil per jam atau MPH ya, mil per hour atau mil per jam. Ini sederhana lah ya, pokoknya perubahan posisi kurangi perubahan waktu gitu aja. Itu menunjukkan kecepatan rata-rata atau kelajuan. Nah itu tadi jika kasusnya adalah lurus, konstan ya. Bagaimana kalau kecepatannya tidak konstan, ya, berubah-ubah ya. Misal nih, mungkin kita tidak berkendara secara konstan ya dengan kecepatan 53 mph tadi. Namun kadang bergerak cepat, kadang lambat. Nah, untuk mendapatkan nilai yang lebih akurat pada selang waktu 1 jam, kita bisa menggunakan interval yang lebih kecil dari 1 jam ini. Misalnya ya, pada waktu 1 jam, T-nya 1 jam, posisi kita berada pada 51,2 mil. Nah, saat T-nya 0,98 jam, lebih kecil dari 1, posisi kita 50 mil. Maka kecepatannya bisa diukur juga sama ya, tinggal diselisih posisi dikurangi selisih waktu. Nah, ini kecepatan rata-ratanya 60 mph. Jadi berbeda tetapi tidak terlalu ini ya, jauh ya, karena selang waktunya juga hampir berdekatan. Nah, ini pada kasus yang kita bergeraknya tidak konstan, kalau ini kasus yang bergerak konstan. Nah, yang kedua persamaan diferensial atau persamaan turunan ya. Turunan P terhadap T itu sama dengan P gitu aja.
Nah, nanti jika P itu diasumsikan sebagai pertumbuhan positif dari suatu populasi, ya boleh saja nanti perubahan populasi dituliskan dP per dt atau perubahan P terhadap P atau turunan P terhadap P. Nah, ini sama saja R dikali P. Jadi R itu suatu konstanta atau tingkat perubahan. Maka konstanta R atau tingkat pertumbuhan atau perubahannya, misalkan pertumbuhan populasi ya berarti tingkat pertumbuhan. Sedangkan dP per dt adalah tingkat perubahan populasinya. Jadi konstantanya adalah R. Ini persamaan umum dari diferensial. Jadi kalau ada turunan P terhadap P, solusi umumnya adalah R dikali P. Gitu. Nah, dengan metode Euler, ini biasanya merupakan metode numerik ya. Ini orde, artinya turunan pada orde pertama. Kan kalau kamu belajar kalkulus itu kan turunan ada orde pertama, turunan orde kedua, ketiga, seterusnya bisa ya. Nah, metode Euler ini dipakai untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa pada orde pertama. Jika P fungsi T adalah populasi pada waktu T, dengan fungsi pertumbuhan adalah F, PR, atau tingkat pertumbuhan, R terhadap populasi P-nya, selang waktu ini tadi, T dikurangi delta T, maka turunan P terhadap T itu sama saja FTR, fungsi pertumbuhan atau tingkat pertumbuhan, sama saja RP. Jadi ketiga suku ini adalah sama, setara ya. dP per dt sama aja FTP sama aja R kali P. Ini sama berdasarkan metode Euler. Nah, maka fungsi PT itu sama saja P0T, ini PT, kalau waktunya 0 ya P0T, waktu 1 P1T gitu aja. Ditambah dengan dP per dt dikali delta T. Jadi dP per dt-nya ini nanti boleh diganti FTP, boleh diganti RT. Tinggal dikali dengan selang waktu saja. Nah, ini persamaan Eulernya. Jadi nanti kita akan menggunakan persamaan ini. Contoh misalnya, estimasikan pertumbuhan tidak terbatas dan populasi, jika populasi awalnya adalah P0 yaitu 100. Dengan fungsi pertumbuhan adalah populasi dikali tingkat pertumbuhan sebesar 10% tadi. Dan delta T-nya 0,05 T. Nah, dengan persamaan ini tadi, ya, persamaan yang ini, kita akan memperoleh tabel perhitungan. Ya, saat T-nya 0, dengan nilai F PR-nya, tadi fungsi pertumbuhannya adalah 10, maka diperoleh PT sama dengan 100. Dari mana? Dari rumus ini tadi. Ya, PT sama dengan P0T, P0-nya kan 100, ditambah dP per dt dikali delta T. Ya, dP per dt kan sama aja ini tadi FPR. Jadi 100 ditambah 10 ya dikali T-nya 0. Berarti berapa? Ya 0. Maka hasilnya 100. Nah, yang kedua nanti ya 100 nih ditambah dengan perkalian ini ya 10 dikali 0,05 dikali 0,05 10,005 dikali 0,005 ini dikalikan hasilnya kan 0,5, maka diperoleh 100 tambah 0,5 sehingga hasilnya 100,05. Nah, yang berikutnya saat T-nya 0,010 itu berarti 100,05 dikali ditambah 100,05 ini ditambah dengan hasil perkalian dari ini ya. Nah, nanti diperoleh yang kolom ketiga. Seterusnya nanti pada saatnya misal diinginkan 0,03 ya diperoleh nilai. Jadi ini contoh estimasi untuk pertumbuhan tidak terbatas. Nah, yang keempat, pemodelan dengan diagram stock flow. Diagram stock flow itu komponennya ada ini ya, ada stock, ada flow. Disebut stock flow, ada konverter, ada konektor, ada source atau sink. Nah, diagramnya kira-kira seperti ini. Bentuknya tidak seperti ini saja ya, tapi bentuk yang lain ada. Tetapi ya prinsipnya sama. Ya. Nah, P adalah populasi, sedangkan R adalah tingkat pertumbuhan, dP per dt atau P kali R tadi, atau F RT adalah
pertumbuhan, artinya populasi terhadap waktu. Populasi terhadap waktu. Nah, masing-masing ini akan dijelaskan. Ya, jadi stok atau reservoir itu bagian mana ini? Populasi ini merupakan stok atau reservoir. Ciri-cirinya atau sifatnya terakumulasi dengan waktu, jadi bergantung waktu. Memiliki parameter waktu ya, bergantung waktu ya. Misal populasi pada waktu T itu PT. Jadi kalau di persamaan ulernya, yang PT ini adalah stoknya atau di gambarnya berarti ini. Oke, ini persamaan ular tadi ya. Jadi boleh GPTT, boleh FPT, boleh P, dan delta T sama saja kali R. Lalu flow adalah cirinya merubah nilai stok. Jadi populasi tadi kalau kena flow akan berubah nilainya. Berupa turunan dioperasikan dengan perkalian delta T. Misal pertumbuhan atau populasi ada waktu. Nah, DP per DP tadi. Jadi kalau P-nya tadi itu stok atau populasi, sedangkan pertumbuhannya DP per DT atau FTT atau PR yang di bagian ini, ya, ini harus dikali dengan waktu, ya. Dioperasikan dengan perkalian delta T. Jadi yang ini kali waktu. Ini di persamaan ulernya. Kalau di gambarnya berarti ini yang bagian melingkar ini kan untuk growth flow ya. Lalu flow yang mengarah ke stok atau inflow berfungsi menambah nilai stok dan sebaliknya. Ya tadi kan flow tadi fungsinya merubah nilai stok. Kemudian source atau sling, flow dan stok terhubung dengan panah atau aliran utama sistem. Jadi ketiganya sink, flow dan stok ini dihubungkan oleh panah yang ini ya, batu. Ini masih flow ya. Kemudian konverter, mana yang namanya konverter? Tidak terakumulasi waktu, dia tidak bergantung waktu. Jadi konverter itu konstantanya tadi. Tidak dapat merubah stok secara langsung berupa variabel atau konstanta atau persamaan. Menyatakan apa? Tingkat pertumbuhan atau R kalau di sini. Nah, ini R-nya ini. Kalau digambar bagian mana? Ini ya, tingkat pertumbuhan, growth rate. Ini tingkat pertumbuhan. Itu konverter. Ada arrow atau konektor penghubung, yaitu anak panahnya ini ya, yang biru ini, menghubungkan komponen pembentuk, misal DP per DT dibentuk dari P dan R. Maka P dan R terhubung ke DP per DT. Nah, ini anak panah konektornya atau arrow-nya. Nah, yang terakhir adalah source atau sink, ya, source and sink ini merupakan komponen di luar sistem, berfungsi untuk menunjukkan sumber aliran dan keluaran sistem. Ini sinknya. Nah, ini tadi adalah komponen-komponen dari stok flow ya. Nah, ini contoh soal saja. Penyelesaiannya sama kayak tadi ya. Ini bisa kalian coba nanti seperti tadi ini tadi ya. Nah, ini seperti inilah. Oke, ini yang